Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu saminatu wa tis'un ba'dal minal hikami wa aqamiyah. Walal imam Ahmad ibnu Athaillah asyakan dari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa al-hikmatu saminatu wa tis'un ba'dal mi'a minal hikamil athaiyah. Qala Imam Ahmad ibnu Athaillah asyakan dari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa hikmah yang ke-198. Imam Ahmad ibnu Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah berkata, Imam Ahmad di dalam kitab Hikam, rubama waradat ulamu alaika liyu'arrafaka qadarama man bihi alaika. Rubama waradati, terkadang tumeka zulma-zulamu, pirang-pirang kepesangan. Alaika ingatase siro, alaika ingatase siro, alaika diwarafaka, supaya mengenal sapa Allah ka ing sira qadaroma kadare perkara mamma kang wis paring sapa Allah di kelawan yasima alika Rombama waradati, terkadang tumeka gulamu pirang-pirang kepetengan. Alaika ingatase siro liyu'arrafaka, supaya mengenal sapa Allah ka ing sira qadaroma kadare perkara manna kang wis paring sapa Allah sapa Gusti Pangeran bihi kelawan yasimma alaika rombama waradati gulamu, terkadang tumeka gulamu pirang-pirang kegelapan alaika ingatase siro liyu'arrafaka, supaya mengenal sapa Gusti Pangeran ka ing sira qadaroma terkadang qadaroma kadare perkara mana kang wis paring sapa Gusti Pangeran ka Gusti Allah di kelawan yasin alaika inakasesiro. Maka sebelum membahas hikmah yang ke-198, perlu diketahui pengajian minggu lalu, manis tagroba ayuh rizahullah min sahawati ayuh rijahu min hujudi qawlati faqadistak jaza al-qudrata ilahiyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirun. Maka pengajian minggu lalu, manis tagroba, maka barang siapa yang menganggap tidak mungkin jatuh kepada seorang hamba,
ayunqidhahullah. Allah menyelamatkan terhadap seorang hamba min sahawati, daripada lautan syahwatnya, wa ayukhrijahu, dan Allah telah mengeluarkan seorang hamba min wujudi ghaflatin, daripada keadaan lalainya. Faqad istajaza, maka berarti menganggap lemah al-qudrata ilahiyah, terhadap kekuasaan Allah. Maka pengajian minggu lalu secara garis besar, faqad istahza, faqad istadroba, man istadroba ayukhrijahullah min sahawati ayukhrijahu min wujudi ghaflati. Bila mana kita menganggap seseorang akan buruk hanya karena perbuatan buruknya, maka ini sudah merusak keimanan kita, dan kita menganggap lemah akan kekuasaan Allah. Maka bila mana kita menganggap orang tersebut akan tidak baik hanya karena seseorang tersebut berbuat maksiat, orang senantiasa berbuat maksiat, senantiasa dia minum minuman keras, senantiasa dia bermaksiat di hadapan Allah, dan dia tercebur ke lautan kemaksiatan, dia tercebur ke lautan dosa, dan kita menganggap orang tersebut akan buruk, dan kita menganggap buruk akan seseorang tersebut, maka anggapan buruk yang ada di dalam hati kita itu adalah tanda bahwa telah rusaknya keimanan kita di hadapan Allah. Kenapa keimanan kita rusak? Ketika kita menganggap orang lain buruk hanya karena perbuatan dosanya. Kenapa keimanan kita rusak? Hanya karena orang tersebut kita menganggap buruk akan seseorang tersebut hanya perbuatan maksiatnya, karena perbuatan maksiatnya. Karena Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadirun. Sifat muqtadirun yang wajib bagi kita, yaitu selaku kaum muslimin, untuk beriman kepada sifat Allah yang bernama muqtadirun. Allah Maha Kuasa. Allah sangat amat Maha Kuasa membalikkan keadaan seorang hamba yang tadinya dia tercebur ke lautan kemaksiatan, lantas diselamatkan sama Allah, akhirnya dia menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Dan Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadirun. Allah sangat kuasa, yang tadinya orang tersebut dalam lautan dosa, dalam lautan kehinaan, dalam lautan maksiat, ayukhrijahu, dan Allah mengeluarkan akan seorang hamba tersebut min wujudi ghaflati, daripada keadaan lalai, daripada lautan maksiatnya, yang tadinya orang tersebut senantiasa berbuat maksiat. Allah sangat mungkin merubah keadaan seorang hamba yang tadinya dia ada di alam paling rendah, yaitu ada di lautan kehinaan. Akhirnya Allah angkat seorang hamba tersebut menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, dan Allah sangat amat kuasa. Kadangkala keimanan kita ini sering rusak. Ada orang mabuk, kita langsung mengklaim bahwa orang tersebut adalah orang buruk. Ada orang berbuat maksiat, lantas keadaan hati kita langsung mengklaim bahwa orang tersebut adalah orang yang buruk. Ketika ada klaim di dalam hati kita hanya karena perbuatan manusia yang buruk tersebut, orang tersebut kita klaim bahwa orang tersebut adalah orang yang buruk di sisi Allah. Ini sudah rusak akidah kita, ini sudah rusak keimanan kita. Kenapa rusak keimanan kita? Karena Allah mempunyai sifat yang namanya sifat muqtadirun. Allah sangat kuasa membalikkan keadaan seorang hamba yang tadinya hina menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, yang tadinya tercebur ke lautan maksiat, akhirnya dia berenang-renang di lautan keilahian.
yang tadinya dia disingkirkan dari hadratillah, akhirnya dia berada di sisi Allah. Allah sangat amat kuasa karena Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadirah. Ketika kita mengklaim hanya karena perbuatan orang tersebut buruk, lantas kita mengklaim bahwa orang tersebut hina, bahwa orang tersebut buruk, bahwa orang tersebut rendah, inilah satu tanda telah rusaknya keimanan kita. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadirah. Allah sangat kuasa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya hina menjadi mulia, yang tadinya dia tercebur ke lautan dosa, akhirnya dia berada di sisi Allah. Allah sangat amat kuasa merubah keadaan seorang hamba. Sebagaimana Sayyidina Umar dalam pengajian kemarin. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah seseorang yang senantiasa menyembah berhala. Bahkan Sayyidina Umar membunuh anak kecil hidup-hidup. Orang buruk seperti apa itu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar dibunuh anak kecil hidup-hidup. Ketika ada anak kecil yang lahir perempuan, langsung ditarik sama Sayyidina Umar, tangannya ditarik, dilempar sama Sayyidina Umar sampai meninggal itu anak kecil. Tapi akhirnya apa? Sayyidina Umar menjadi sahabat terbaik Rasulullah dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Maka ketika ada orang yang berbuat maksiat, kita jangan mengklaim bahwa orang tersebut buruk. Barangkali maksiat yang dia kerjakan ini adalah satu tanda yang mana dengan maksiat tersebut bisa mendekatkan dia kepada Allah. Karena orang itu butuh musabil bil asbab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadangkala Allah turunkan maksiat di dalam dirinya, kadangkala Allah melalaikan seorang hamba tersebut semata-mata untuk diberi jalan sama Allah menuju pintu taubat. Kita nggak pernah tahu sebagaimana dia nangis di sisi Allah karena perbuatan maksiatnya. Kita nggak pernah tahu seperti apa nangisnya dia di sisi Allah ketika dia berbuat suatu maksiat di sisi Allah. Kadangkala kita ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat dosa, langsung kita mengklaim orang tersebut nggak ada benarnya. Ketika kita mengklaim orang tersebut nggak bakalan benar karena dia tukang maksiat, karena dia tukang mabok-mabokan, maka sudah rusak keimanan kita. Kenapa rusak keimanan kita? Faqadislah jaza, maka kita menganggap lemah al-qudrata atas kekuasaan Allah. Karena Allah sangat amat kuasa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya mabok-mabokan, akhirnya dia taubat di sisi Allah dan dia menangis di sisi Allah dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Karena Allah sangat kuasa, yang tadinya dia senantiasa maksiat di sisi Allah, akhirnya dia taubat karena maksiatnya dan dia menangis di sisi Allah dan dia menangis di hadapan Allah dan dia berada di sisi Allah. Seberapa banyak orang karena maksiat dia dekat dengan Allah. Seberapa banyak orang yang karena ibadah tapi malah menjauhkan dirinya kepada Allah karena dia beribadah dengan kesombongannya. Maka kita jangan menganggap tidak mungkin. Manistagroba, kita jangan menganggap tidak mungkin. Ayul izahullah min sahawati, bahwa Allah akan mengeluarkan keadaan seorang hamba yang tadinya dia tercebur ke lautan maksiat, akhirnya diangkat sama Allah menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Gua tahu siapa dia tukang mabok, tukang nyolong, tukang segala macam. Gak mungkin dia jadi orang mulia, gak mungkin dia jadi ustaz, gak mungkin dia. Gua tahu dia. Keburukan dia gua tahu semuanya. Maka ketika kita menganggap demikian, itu sudah rusak keimanan kita. Karena Allah sangat amat mungkin seperti merubah keadaan Sayyidina Umar yang tadinya paling buruk-buruknya manusia Sayyidina Umar. Sampai anak kecil hidup-hidup dibunuh sama Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Sayyidina Umar menjadi sahabat Kanjeng Nabi yang paling dekat dan menjadi sahabat terbaik Rasulullah dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Siapa yang tak mengklaim aja? Kita kan kadang-kadang mengklaim ini nggak boleh karena Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadirah.
Al-hikmatu saminatu wa tis'un ba'dal mi'a minal hikami la tayyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Rubama waradati zulamu alaika liwawu arifaka qadaroma man bihi alaika. Rubama waradati zulamu, kadang-kadang datang yaitu kegelapan atas engkau. Liyu'arrafaka qadaroma man bihi alaika, agar memperkenalkan Allah kepada kamu akan nilai sesuatu yang telah Dia berikan dengannya atas engkau. Maka hikmah malam ini, rubama waradatu zulamu, kadang-kadang datang suatu kegelapan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang datang suatu kegelapan di dalam kehidupan kita. Liyu'arrafaka, semata-mata kegelapan tersebut itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan engkau terhadap nilai sesuatu. Contoh seperti ini. Andai kata lampu ini selalu menyala, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmat-nikmatnya terang. Andai kata lampu ini selalu menyala, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya terang. Kadang-kadang lampu itu ada matinya, namun setelah mati terus lampu itu menyala lagi. Nah, disitulah kita akan tahu nikmatnya suatu terang tersebut. Contoh gitu, kenapa kalau misalkan lampu ini nyala terus lu nggak pernah girang, ya kan? Boleh lampu nyala, ya kan? Enggak kan? Pas lampu mati aja, PLN mati, koslet, yang listriknya putus kabelnya, mati gelap kan? Nyari lilin, nyari segala penerang, segala macam. Nyala lagi tuh lampu, boleh lampu nyala, ya kan? Begitu. Hah? Kayak gitu nggak? Boleh nyala. Kadang-kala lampu tersebut perlu mati agar kita tahu suatu nilai, bahwa terang itu nikmat. Maka kegelapan di dalam kehidupan kita itu perlu datang supaya kita menyadari nikmatnya suatu hal. Jadi Allah padamkan lampu tersebut, lalu Allah nyalakan lagi lampu tersebut, agar kita sadar betapa besarnya nikmat yang namanya nikmat terang. Dan tidak lain tujuannya adalah agar kita bertambah cinta kepada Allah selaku yang memberi nikmat tersebut, dan bertambah lagi syukur kita kepada Allah. Andai kata lampu ini terus nyala, kita nggak bakalan bisa merasakan nikmatnya terang. Lampu ini terang terus, kita nggak bakalan bisa merasakan nikmatnya terang. Kadangkala lampu ini perlu mati. Ketika lampu tersebut mati, lantas lampu tersebut nyala lagi, disitulah kita bisa merasakan nikmatnya terang. Sampai di sini paham? Paham ya?
Kenapa lu gak girang terus ini lampu nyala? Tapi kenapa ketika habis mati lampu terus lampu nyala, kenapa lu girang? Itulah nikmat. Kadang-kala kita ini perlu rusak kehidupan kita. Kadang-kala kita ini perlu hancur kehidupan kita. Bahkan kadang-kala kita ini memerlukan dosa. Ini makna pasti. Jangan disalah artikan gue nyari dosa antar, nggak boleh. Ngerti? Nggak boleh. Dalam arti begitu, ya kan? Kita perlu rusak, kita perlu hancur, agar kita bisa merasakan suatu nikmat. Ketika kita dalam keadaan kaya, banyak uang segala macam, kita nggak bakalan bisa merasakan nikmat banyak uang. Ketika kita miskin, daripada keadaan kaya, lantas habis miskin kita kaya lagi, disitulah kita bisa merasakan nikmatnya kekayaan. Kadang-kala Allah ambil, Allah jauhkan orang yang kita sayangi, ya kan? Semata-mata hanya untuk mengenalkan kepada kita suatu nikmat, yang mana nikmatnya berdekatan dengan orang yang kita sayangi. Kadang-kala kita tidak akan bisa merasakan suatu nikmat kalau orang tersebut selalu ada di hadapan kita. Maka orang tersebut perlu jauh di hadapan kita. Maka Allah jauhkan supaya Allah mengenalkan akan diri kita ada suatu nikmat di dalamnya. Kadang-kala kita ini perlu sakit. Yang tadinya kita sehat, kita perlu sakit. Agar kita bisa merasakan suatu nikmat, yang mana nikmat sehat. Kalau orang sehat terus, dia nggak bakal bisa bersyukur atas suatu nikmat sehat. Kalau lampu ini terang terus, dia nggak bakalan bisa bersyukur atas nikmatnya terang lampu tersebut. Maka lampu perlu padam. Ketika lampu tersebut padam, akhirnya lampu tersebut nyala lagi. Disitulah ada suatu nikmat, bahwa ternyata terang itu adalah nikmat. Andai pun terang terus, maka di sini rubama waradati zulam. Kadang-kala kehidupan itu perlu kegelapan. Kita ini kadang-kala perlu kegelapan. Yang mana kegelapan tersebut liu'arrofana, akan mengenalkan kepada kita terhadap sesuatu. Maka dunia ini adalah kawah candra di muka. Dunia ini kawah candra di muka. Kadangkala orang yang tercebur ke alam dunia, maka dia masuk ke alam pentarjiahan. Maka alam dunia ini laksana madrasah bagi kita, yang mana banyak warna-warni pelajaran di dalam kehidupan ini. Yang mana ketika ada suatu balai yang datang di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang tidak mengenakkan hati datang di dalam kehidupan kita, itu semata-mata Allah sedang liu'arrofaka, mengajarkan kepada kita akan suatu nikmat yang belum pernah kita sadari nikmat tersebut. Kadangkala orang tersebut diberikan kekayaan sama Allah. Dengan kekayaan tersebut orang tersebut sombong. Maka Allah sayang kepada orang tersebut. Bagaimana caranya menghilangkan kesombongan tersebut? Maka Allah turunkan derajat orang tersebut. Yang tadinya dia kaya raya, akhirnya dia miskin. Ketika sudah miskin orang tersebut, maka rontoklah kesombongan. Karena untuk menghilangkan kesombongan di dalam kalbu seseorang, itu perlu seseorang tersebut dihilangkan nikmatnya, dihilangkan nikmat dunianya. Kalau misalkan hartanya habis, segala macam habis, apa yang mau disombongin? Mobil kagak punya, apa kagak punya, tanah kagak punya, ya kan? Apa yang harus sombongin? Maka Allah perlu menghilangkan kesombongan kepada orang tersebut. Maka Allah cabut harta orang tersebut. Akhirnya rontok kesombongan orang tersebut. Ketika sudah rontok kesombongan orang tersebut, maka diberikanlah kekayaan lain kepada Allah terhadap orang tersebut. Akhirnya menjadi orang yang kaya dan dermawan dan rendah hati.
Demikian pula nikmat sehat. Kita tidak akan mengetahui betapa besarnya nikmat sehat kalau kita tidak pernah sakit. Ayo, kita hidup sehat. Kita nggak bakalan bisa mengetahui nikmatnya sehat. Maka ketika kita sakit, bangun daripada sakit, kita sehat lagi. Disitulah ada nikmat sehat. Dan kita menyadari bahwa sehat itu adalah nikmat daripada Allah. Demikian pula nikmat sehat. Kita tidak akan mengetahui betapa besarnya nikmat sehat kalau kita tidak pernah sakit. Nah, begitu kita sakit, kita berobat dengan biaya yang begitu besar, akhirnya kita disehatkan lagi sama Allah. Nah, disitulah kita akan tahu nikmatnya sehat. Artinya apa? Supaya kita mengerti bahwa Allah menyehatkan itu. Allah yang memberikan nikmat itu kepada kita. Dan supaya kita tambah cinta lagi kepada Allah, tambah syukur lagi kepada Allah. Maka jadi setiap datang musibah di dalam kehidupan kita, setiap datang sesuatu yang tidak menyenangkan hati, tiada lain maksud daripada Allah agar kita sadar bahwa betapa besarnya nikmat afiat daripada Allah, betapa besarnya nikmat sehat daripada Allah. Betapa besarnya nikmat ketaatan kepada Allah, betapa besarnya nikmat kekayaan daripada Allah yang diberikan Allah kepada kita. Dulunya kita rajin ibadah, senantiasa zikir ketika malam, nikmat rasanya ketika kita zikir. Kita rajin ibadah, tak pernah putus, kita sholat tak pernah putus, nikmat rasanya. Akhirnya Allah lalaikan kita, akhirnya kita tersingkir daripada hadratillah dan kita bermaksiat dan kita melakukan suatu dosa. Akhirnya kita di situ merasakan bahwa nikmat taat itu sangat amat luar biasa, dan kita merasa butuh akan taufik dan hidayah daripada Allah. Ketika orang tersebut nyaman aja ibadahnya, terus aja ibadahnya tak henti, tak pernah lalai di hadapan Allah, maka orang tersebut tidak akan membutuhkan hidayahnya Allah. Dan kurangnya rasa rojak berharap kepada Allah, maka Allah taruh kepada orang tersebut. Akhirnya orang tersebut lalai di hadapan Allah, dan dia maksiat di hadapan Allah, dan dia berbuat dosa di hadapan Allah, semata-mata untuk menimbulkan rasa rojak, rasa berharap bahwa hidayah yang diberikan sama Allah, aku sangat membutuhkan itu. Maka orang tidak akan merasakan butuhnya terhadap hidayah. Maka orang tidak akan bisa merasakan butuhnya terhadap rahmat Allah. Maka orang tidak akan bisa merasakan butuhnya taufik daripada Allah, andaikan orang tersebut senantiasa taat, tak pernah lalai, tak pernah dosa. Maka orang tersebut tidak akan merasa berharap terhadap sesuatu yang bisa dihidayah. Maka orang tersebut perlu lalai, perlu tercebur dulu ke lautan maksiat. Ketika dia tercebur ke lautan maksiat, maka timbullah rasa berharap yang begitu tinggi kepada Allah, dan dia berharap bahwa Allah
merubah keadaan dirinya untuk bisa lebih taat lagi kepada Allah. Dan dia mendamba-dambakan hidayah daripada Allah. Dan dia mendamba-dambakan taufik daripada Allah. Karena dia menganggap bahwa taufik dan hidayah daripada Allah itu sangat amat penting bagi dirinya. Karena dia menganggap taufik dan hidayah daripada Allah, dia sangat membutuhkan itu. Dan ketika orang tersebut tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah lalai, tidak pernah berbuat dosa, dia tidak akan bisa merasakan bahwa butuhnya dia terhadap hidayah Allah. Maka kadang-kala kesalahan itu, lalai itu, seorang manusia itu perlu. Ngerti? Agar kita bisa merasakan nikmatnya taat. Dahulu ada orang senantiasa beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah tak kunjung tinggi, tapi dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Dia beribadah kepada Allah tak pernah mengucurkan air mata. Dia beribadah kepada Allah tanpa tangisan, tapi dia senantiasa melakukan suatu ketaatan daripada Allah. Allah pengen dia itu nangis di hadapan Allah. Allah pengen dia itu nangis di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Hamba-Mu ini supaya nangis di hadapanku. Ini ahli ibadah. Ini ahli taat. Bahkan dia tidak pernah melakukan suatu dosa sekalipun. Dia tidak pernah melakukan suatu maksiat sekalipun. Tapi Allah pengen hambanya ini beribadah kepada Allah dengan penuh tangisan. Allah pengen hambanya tersebut beribadah kepada Allah dengan penuh rintihan. Allah pengen hambanya tersebut ibadah kepada Allah dengan penuh rasa bersalah dan rasa kehinaan dan rasa yang begitu buruk di hadapan Allah. Maka Allah kasih orang tersebut yang namanya dosa. Maka Allah kasih orang tersebut yang namanya lalai. Maka Allah kasih orang tersebut yang namanya maksiat. Maka dari maksiat tersebut akhirnya seorang hamba bisa beribadah kepada Allah dengan derai air mata. Akhirnya seorang hamba bisa beribadah kepada Allah dengan penuh tangisan. Ya Allah, hina diri saya ya Allah. Saya telah berbuat maksiat ya Allah. Saya telah lalai di hadapan Engkau ya Allah. Ampun ya Allah. Hina diriku ya Allah. Ternyata aku butuh kepada Engkau ya Allah. Ternyata aku butuh terhadap hidayah Engkau ya Allah. Aku telah berbuat maksiat ya Allah. Nangis dia beribadah kepada Allah. Kenapa dia bisa nangis? Karena perbuatan lah. Kenapa dia nangis? Karena perbuatan dosa. Kenapa dia nangis? Karena perbuatan maksiatnya. Disinilah rubbama waradati zulam. Kadangkala kita perlu kegelapan. Arrofaka supaya kita mengenali sesuatu. Sampai di sini paham? Ya kan? Orang ibadah terus nggak pernah salah. Bisa nangis dia di hadapan Allah? Nggak bisa. Tapi ketika orang pernah salah, orang pernah dosa, orang pernah lalai, orang pernah maksiat ibadah kepada Allah, bisa nangis. Maka ketika Allah pengen seorang hambanya tersebut nangis di hadapan Allah, maka Allah pengen seorang hambanya tersebut merintih di hadapan Allah, maka Allah kasih orang tersebut yaitu dosa. Maka Allah kasih orang tersebut yaitu lalai. Dengan dosa dan lalai tersebut bisa membawa orang tersebut kepada derajat yang tinggi. Karena dia beribadah kepada Allah penuh dengan tangisan. Karena dia beribadah kepada Allah penuh dengan kehinaan. Karena dia beribadah kepada Allah penuh dengan rasa tangis. Rubama aradallah alaika ghafalati wa ma'asi fatarrufi bihari masuk ma yang diduga minhum alisarifa qadrama manallahu bi alaika ar-rahmah wal hidayah wa taufiq wa tazdadu mahabbatan wa syukrillahi ta'ala. Kadangkala Allah mendatangkan atas kita
yaitu kelalaian, kemaksiatan. Kadangkala kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang Allah mendatangkan atas kita kelalaian, kemaksiatan, didatangkan sama Allah maksiat kepada diri kita. Didatangkan kepada Allah kelalaian kepada kita. Didatangkan sama Allah dosa kepada kita. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah, diberi lupa sama Allah. Kadang-kadang kita berbuat maksiat, menentang Allah. Allah datangkan itu kepada kita, yaitu maksiat dan kelalaian. Akhirnya kita tenggelam dalam lautan-lautan maksiat. Kita tenggelam dalam lautan-lautan kelalaian. Kita tercebur kepada lautan-lautan dosa. Nah, kemudian Allah selamatkan kita daripada keduanya itu, yaitu lalai dan maksiat. Akhirnya diberinya yaitu kita taubat. Nah, agar kita mengenal kadar atau nilai daripada suatu hal yang Allah telah berikan atas kita, daripada rahmat dan hidayah dan taufik daripada Allah. Andai kata kita taat terus, ibadah terus taat, nggak pernah salah, maka kita tidak akan mengenal yang namanya hidayah daripada Allah. Kita taat aja terus, nggak pernah lalai, taat aja terus. Bila mana kita taat terus, maka kita tidak akan mengenal yang namanya hidayah. Bila mana kita taat terus, kita tidak akan mengenal apa itu hidayah. Andai kata kita taat terus, kita itu tidak akan mengenal yaitu taufik daripada Allah. Nah, begitu kita jatuh ke dalam maksiat, jatuh kepada kelalaian, dan di waktu yang berikutnya Allah selamatkan kita daripada lautan maksiat, dan kita kembali bangkit jadi orang yang taat dan baik di hadapan Allah. Nah, disitulah kita akan mengenal yang namanya hidayah daripada Allah. Di situ kita akan mengenal yang namanya taufik daripada Allah. Maka dengan itulah kita bertambah lagi cinta kepada Allah, bertambah lagi syukur kita kepada Allah. Jadi tujuannya itu. Misal kita diberi sakit, akhirnya sehat. Sadarlah kita bahwa sehat itu nikmat. Kita diberi kemiskinan, akhirnya diberi kekayaan lagi sama Allah. Akhirnya kita merasakan bahwa banyak itu nikmat. Dan miskin itu bukan nikmat sama kita. Yang tadinya kita taat sama Allah, berbakti sama Allah, akhirnya kita maksiat dan dosa. Akhirnya dengan dosa tersebut kita kembali lagi sama Allah, nangis lagi dan taubat di hadapan Allah. Akhirnya kita mengerti dan mengenal yang namanya hidayah, bahwa hidayah itu penting dan kita mengharapkan hidayah. Andaikan kita taat terus menerus, berbakti terus menerus sama Allah, taat tak berhenti, nggak pernah lalai, kita tidak akan mengenal yang namanya hidayah, dan kita tidak membutuhkan yang namanya hidayah, dan kita tidak roja, tidak berharap akan pertolongan Allah yang namanya hidayah. Kadangkala Allah turunkan dosa kepada hidup kita, kadangkala Allah turunkan dosa kepada diri kita, kadangkala Allah turunkan maksiat kepada diri kita, agar kita mengenal dan berharap kepada Allah yang namanya berharap terhadap kita.
Ibaratnya begini, ya kan? Kita dikasih duit terus sama orang. Keseringan kita dikasih duit sama orang, akhirnya kita itu nggak membutuhkan orang tersebut. Gimana caranya agar kita itu butuh terhadap orang tersebut, merasa butuh terhadap orang tersebut? Kita berhenti ngasih duit dia. 3 hari aja berhenti ngasih duit. Kelabakan jadi, kelabakan ya. Akhirnya dia mengerti bahwa dia itu butuh terhadap kita. Nah, kadangkala Allah itu ingin mengerti keadaan seorang hamba bahwa dia itu seharusnya butuh terhadap Allah. Maka Allah kasih dosa orang tersebut. Dan ketika berbuat dosa orang tersebut dan dia mengharapkan sebuah taat daripada Allah, disitulah dia merasa butuh bahwa taat itu butuh terhadap taat. Ibtila'u abdi bil masyati tarotan yakulu tardawa tarotan takriba wa tarotan takriba. Dibalakannya seorang hamba dengan maksiat. Jadi maksiat itu adalah balai. Maksiat itu adalah jadi disebut bala apabila orang tersebut jatuh ke dalam maksiat. Apabila seorang hamba tersebut jatuh ke dalam maksiat, berarti dia kena balai daripada Allah. Karena bala bukan arti jasmani, tapi bala arti rohani. Orang yang jatuh ke dalam maksiat dosa itu rohaninya kena bala. Orang yang jatuh kepada lautan maksiat itu rohaninya kena bala. Ibtila'u al-abdi, dibalakannya seorang hamba bil maksiati, dengan maksiat kadang-kadang itu pengusiran daripada hadrat Allah. Orang yang berbuat maksiat itu bisa diartikan merupakan pengusiran Allah terhadap dia daripada majelisnya Allah. Nah, orang yang berbuat maksiat itu bisa merupakan pengusiran daripada istananya Allah. Jadi kalau kita berbuat maksiat, sebenarnya kita itu diusir sama Allah. Kalau kita berbuat maksiat, sebenarnya kita diusir dari istananya Allah. Kita diusir daripada majelisnya Allah. Kita dikeluarkan. Macam kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Begitu beliau makan buah kelbu, beliau diusir daripada surga, turun ke bumi, tempat yang hina ini. Nah, demikian pula kita. Bila kita berbuat satu kemaksiatan, sebenarnya kita ini diusir daripada istananya Allah. Cuma kita tidak merasa, karena kita sudah berada di dunia. Andai kita berada di dalam jannahnya Allah, jannahnya kanjeng Nabi Adam sebelumnya, kita berbuat maksiat, langsung kita dikeluarkan daripada majelisnya Allah, diusir kita sama Allah. Tapi karena kita sudah berada di dunia ini, ketika kita berbuat maksiat, kita tidak terasa bahwa kita semakin jauh daripada Allah. Jadi maksiat itu kadang-kadang pengusiran. Watarotan wata'diba, maksiat itu kadang-kadang pendidikan juga. Watarotan takriba, kadang-kadang maksiat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi satu maksiat itu sebenarnya membuahkan 3 sabab.
Ketika orang berbuat maksiat, berbuat dosa, itu menghasilkan 3 buah. Ada maksiat yang dinamakan pengusiran daripada hadratillah, 1 buahnya. Ada buah maksiat yang kedua, watarotan ta'dibah. Maksiat itu kadangkala pendidikan. Buah maksiat yang ketiga, watarotan takribah. Kadang-kadang maksiat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksiat itu membuahkan 3 samroh, 3 buah. Bisa jadi pengusiran, bisa jadi pemutus hubungan dengan Allah, bisa merupakan pendidikan bagi seorang hamba, bisa merupakan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Wa ija asmarota ala aluka biha kata arda. Jadi maksiat itu ketika seseorang berbuat dosa, ini ada 3 kemungkinan. Dosa yang dia lakukan itu adalah pengusiran daripada hadratillah. Dosa yang dia lakukan merupakan pendidikan daripada Allah, atau dosa yang dia lakukan adalah satu tanda Allah ingin mendekatkan dirinya kepadanya. Jadi ketika kita berbuat maksiat itu sebenarnya apa? Maksiat yang kita kerjakan, apa itu pengusiran daripada hadratillah? Apa itu Allah mau mendidik kita dengan dikasihnya dosa? Apa Allah pengen kita ini lebih dekat kepada Allah dengan dikasihnya dosa? Jahat amat Allah ngasih dosa kepada Allah. Karena Allah kalau umat apaan? Segala sesuatu itu adalah perbuatan. Berarti dosa yang kita kerjakan juga daripada Allah, ya kan? Kalau dosa yang kita lakukan daripada Allah, berarti segala sesuatunya itu datang daripada Allah. Berarti jahat itu Tuhan terhadap kita. Ternyata dosa tersebut ada 3 buah, ada 3 samroh. Dosa yang pertama bisa mengusir diri kita kepada singgasananya Allah. Dosa yang pertama merupakan pengusiran terhadap diri kita daripada singgasananya Allah. Dosa bisa membuahkan yang kedua, merupakan pendidikan dari Allah terhadap kita. Dosa yang ketiga bisa merupakan ini upaya Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Kita ketika berbuat dosa letaknya di mana? Berbuahnya apa nih? Baiknya asmaul kabiha datar. Apabila maksiat yang membuahkan ketergantungan dengannya, itu namanya pengusiran. Tandanya nih, kita maksiat. Ini maksiat buah pendidikan kali dari Allah nih. Allah lagi mau mendidik gua, makanya gua maksiat. Ya kan? Mampir dia ke telur puyuh ngangin, atau ke tegal danas, mampir atau minum-minuman, ada orang lagi pada minum, ikut minum wah itu makanya dosanya dosa dari didikan dari Allah. Nggak bisa begitu, ada ciri-cirinya. Mana dosa itu didikan daripada Allah, mana dosa itu adalah pengusiran daripada singgasana Allah, mana dosa itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi dosa itu bisa melahirkan 3 perkara. Kita adanya di perkara yang mana nih ketika kita berbuat dosa? Apabila maksiat yang membuahkan ketergantungan dengannya, itu namanya pengusiran. Ini bila kita ingin membedakan mana maksiat yang jadi sebab terusirnya kita, maksiat yang menjadi sebab terusirnya kita daripada Allah. Bila setiap kali kita maksiat, kita ketagihan. Ngerti? Maksiat pertama kali kita maksiat, ketagihan pengen maksiat lagi besok-besoknya. Besoknya pengen maksiat lagi, besoknya pengen maksiat lagi. Kita berbuat dosa nih. Akhirnya ketagihan kita sama dosa tersebut. Pengen ngulang-ngulang lagi. Keenakan. Maka dosa itu merupakan
tanda sebab terusirnya diri kita daripada hadratillah atau singgasana Allah. Diulang-ulang lagi dosa tersebut. Nah, kita tahu tuh, oh dosa tersebut merupakan pengusiran kepada kita daripada Allah. Kita disingkirkan daripada Allah. Bila mana maksiat yang membuahkan kita ketergantungan dengannya, pengen mengulang-ulang lagi maksiatnya, ketagihan lagi terhadap maksiat yang sama, maka itu namanya pengusiran daripada singgasananya Allah. Wa ija asmarat inkisahu wa zullakana tadiba. Bila mana maksiat itu membuahkan sakit hati, membuahkan kehinaan, maka maksiat itu adalah pendidikan bagi kita. Misalkan kita habis maksiat, rasanya nyesel luar biasa. Gimana ini? Habis maksiat rasanya kita ini jelek banget rasanya, nggak pantas rasanya, hina rasanya, nyesel luar biasa di hadapan Allah. Maka ketika maksiat seperti itu namanya pendidikan daripada Allah. Ngerti? Ada orang gini senantiasa ketika dia dipanggil suruh jadi imam, suruh jadi imam, suruh jadi imam, ngerti? Akhirnya dia buang nggak pede lah, merasa paling benar lah. Akhirnya Allah singkirkan dia, akhirnya dia berbuat maksiat, ngerti? Dan ketika dia berbuat maksiat, aduh gue sebelumnya diagungkan sama orang, dimuliakan sama orang, gue berbuat maksiat, berbuat dosa, malu sama makhluk, malu sama Allah. Ini maksiat yang seperti ini adalah pendidikan daripada Allah. Jadi maksiat yang melahirkan rasa hina terhadap dirinya, ini merupakan pendidikan daripada Allah. Pernah kan kita ketinggalan sholat zuhur atau sholat asar, rasanya nggak betah ini hati, rasanya bersalah banget, itu pendidikan dari Allah. Tapi kalau misalkan meninggalin sholat ini biasanya terajan lagi, nggak sholat lagi, nggak sholat lagi, nggak sholat lagi. Ini pengusiran daripada singgasana. Wa ija asmarat inna batan apabila maksiat itu yang membuahkan taubat kepada Allah, maka itulah maksiat yang mendekatkan kita kepada Allah. Ada maksiat ini kadang-kala orang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan ibadah. Allah ingin mendekatkan keadaan seorang hamba agar lebih dekat lagi kepada Allah. Maka dikasihlah maksiat sama Allah. Dan selepas dia berbuat maksiat, dia taubat sama Allah. Luar biasa taubatnya, sampai nangis-nangis di hadapan Allah. Nyesel luar biasa di hadapan Allah, sampai merintih di hadapan Allah. Inilah maksiat yang merupakan karunia daripada Allah untuk mendekatkan lebih dekat lagi keadaan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika seorang hamba berbuat suatu maksiat, lantas dia bertaubat di hadapan Allah, dia nangis di singgasana Allah, dia merasa nyesal di singgasana Allah, dan dia merasa hina di hadapan Allah, dia merasa buruk di hadapan Allah, dia merasa kecil di hadapan Allah. Maka maksiat yang seperti inilah yang kita butuhkan dalam pada hikmah ini. Kadang-kala, tapi jangan dicari. Ngerti? Kita dicari, maksiat dulu ah. Soalnya gue ibadah belum pernah, nggak ada rasa-rasa sedih bisa maksiat dulu lagi ya biar sedih ibadah, nggak boleh. Nggak boleh. Gue ibadah biasa-biasa baik, nggak ada hawanya. Ya jablay dulu kali ya, biar bisa nangis ibadah, nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika seseorang tersebut berbuat suatu maksiat di hadapan Allah, dia melakukan suatu dosa di hadapan Allah, lantas dia merintih dan bertobat di hadapan Allah, dia nangis di hadapan Allah,
maka maksiat yang dia kerjakan adalah suatu karunia daripada Allah, dan maksiat yang dia kerjakan adalah bentuk daripada kemuliaan daripada Allah, agar seorang hamba tersebut lebih dekat lagi kepada Allah, dan dia bisa menangis di sisi Allah, dan dia bisa merintih di sisi Allah, dan dia bisa merasa hina di hadapan Allah. Inilah yang disebut kadangkala kegelapan datang kepada kita. Liyu'arifuka, agar Allah ingin kita tahu terhadap sesuatu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?